Halo, rekan-rekan. Pada materi sebelumnya, kita sudah memahami bahwa Work Instruction atau WI bukan hanya sebuah dokumen pekerjaan. WI dapat menjadi salah satu alat yang kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan member. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas hal yang lebih praktis. Yaitu, bagaimana cara menggunakan WI untuk mengajari member? Karena sebagai calon group head, kita tidak cukup hanya memahami isi WI. Kita juga harus mampu mentransfer knowledge kepada member dengan cara yang benar. Bayangkan ketika ada member baru yang belum pernah melakukan suatu pekerjaan. Kita memberikan WI kepadanya, kemudian mengatakan, ini WI-nya. Silakan dibaca. Apakah setelah membaca WI, kita bisa langsung mengatakan bahwa member tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan? Belum tentu. Karena membaca WI dan mampu melakukan pekerjaan dengan benar adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, dalam materi ini kita akan menggunakan 4 tahap pengajaran atau training within industry. 4 tahap tersebut adalah, tahap pertama, persiapan member. Tahap kedua, presentasi operasi atau tunjukkan. Tahap ketiga, uji coba performa atau praktikan. Dan tahap keempat, tindak lanjut atau follow up. Mari kita bahas satu persatu. Tahap pertama adalah persiapan member. Sebelum mulai mengajarkan pekerjaan, jangan langsung masuk ke proses kerja. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat member merasa nyaman. Jangan membuat member merasa tegang atau takut melakukan kesalahan. Karena kalau member terlalu tegang, mereka akan lebih sulit menerima informasi dan bertanya ketika belum memahami sesuatu. Sebagai calon GH, kita perlu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Setelah itu, jelaskan kepada member, pekerjaan apa yang akan dipelajari. Kemudian, cari tahu, apa yang sudah mereka ketahui, misalnya kita akan mengajarkan suatu proses pekerjaan kepada member. Jangan langsung berasumsi bahwa member tersebut benar-benar tidak tahu apa-apa. Kita bisa bertanya, apakah sebelumnya pernah melakukan pekerjaan ini? Atau pernah melihat prosesnya? Bagian mana yang sudah dipahami? Dengan begitu, kita bisa mengetahui titik awal kemampuan member. Setelah itu, kita juga perlu membangkitkan minat member. Caranya dengan menjelaskan, mengapa pekerjaan ini penting bagi jalur produksi kita, misalnya, pekerjaan ini terlihat sederhana, tetapi kalau langkah ini tidak dilakukan dengan benar, proses berikutnya bisa terganggu. Dengan mengetahui alasannya, member akan lebih memahami bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki kontribusi terhadap proses yang lebih besar. Jadi, tahap pertama ini bukan sekadar basa-basi sebelum training. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi member agar siap menerima pembelajaran. Setelah member siap, kita masuk ke tahap kedua, yaitu presentasi operasi atau tunjukkan. Di tahap ini, trainer atau leader menunjukkan secara langsung bagaimana pekerjaan dilakukan. Namun ada satu hal penting. Jangan hanya melakukan pekerjaan seperti biasa kemudian meminta member melihat. Gunakan 3 langkah pengajaran. Langkah pertama, lakukan pekerjaan sambil menjelaskan langkah-langkahnya. Misalnya, pertama, ambil part A. Kemudian posisikan pada fixture B. Setelah itu lakukan proses berikutnya. Jadi member memahami urutan pekerjaan. Langkah kedua, lakukan pekerjaan tersebut kembali sambil menjelaskan key point-nya. Misalnya, pada bagian ini, pastikan posisi part sudah tepat. Atau pastikan sensor berwarna hijau sebelum tombol ditekan. Dengan begitu, member tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan, tetapi juga mengetahui apa yang harus diperhatikan. Langkah ketiga, lakukan kembali sambil menjelaskan alasan di balik key point tersebut. Misalnya, kenapa posisi part harus tepat? Karena kalau posisinya tidak tepat, hasil proses berikutnya bisa tidak sesuai. Atau, kenapa kita harus memastikan sensor berwarna hijau? Karena ini berkaitan dengan safety dan memastikan proses dapat dilakukan dalam kondisi yang sesuai. Dengan menjelaskan alasannya, member tidak hanya menghafal langkah, tetapi memahami mengapa langkah tersebut harus dilakukan. Dan ini sangat penting, karena kalau seseorang hanya menghafal, ketika situasi berubah dia bisa bingung. Tetapi kalau dia memahami alasan di balik suatu langkah, dia akan lebih mudah memahami dan mengingat standar pekerjaan. Jadi, saat melakukan tahap ini, tunjukkan secara perlahan. Jelaskan langkahnya. Jelaskan key point-nya. Jelaskan alasan safety atau quality-nya. Dan yang paling penting, jangan sampai ada langkah yang terlewat. Setelah kita menunjukkan cara melakukan pekerjaan, sekarang waktunya member mencoba. Ini adalah tahap ketiga, uji coba performa atau praktikan. Di tahap ini, jangan kita yang terus melakukan pekerjaannya. Sekarang, biarkan member mencoba. Member melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan apa yang sudah kita ajarkan. Sebagai trainer, kita melakukan observasi. Kalau terjadi kesalahan, koreksi saat itu juga. Jangan menunggu terlalu lama sampai kesalahan tersebut menjadi kebiasaan. Misalnya member salah memposisikan part. Kita bisa langsung mengatakan, coba berhenti sebentar, posisi partnya belum sesuai. Ingat, key point pada langkah ini adalah. Kemudian tunjukkan kembali jika diperlukan. Setelah itu, minta member melakukan lagi. Tetapi ada hal yang sangat penting. Jangan hanya meminta member mengulangi gerakannya. Minta member menjelaskan kembali apa yang sedang dia lakukan. Misalnya kita bertanya,
Coba jelaskan, langkah pertama apa? Key point-nya apa? Safety point-nya apa? Kenapa hal tersebut harus diperhatikan? Dengan cara ini, kita dapat mengetahui apakah member benar-benar memahami pekerjaannya atau hanya mengikuti gerakan yang kita contohkan. Jadi, indikator bahwa member mulai memahami pekerjaan bukan hanya dia bisa melakukan, tetapi juga dia bisa menjelaskan apa yang dia lakukan dan mengapa harus dilakukan seperti itu. Kalau masih ada kesalahan, ulangi prosesnya. Praktikan kembali. Koreksi kembali. Dan pastikan member mampu melakukan pekerjaan sesuai standar. Ulangi sampai kita yakin bahwa member benar-benar memahami pekerjaannya. Setelah member berhasil melakukan pekerjaan, apakah tugas kita sebagai trainer sudah selesai? Belum. Kita masuk ke tahap keempat, follow-up atau tindak lanjut. Pada tahap ini, kita mulai memberikan kesempatan kepada member untuk bekerja secara lebih mandiri. Biarkan member melakukan pekerjaan sendiri. Namun bukan berarti kita langsung meninggalkannya. Kita tetap harus menentukan, kalau ada masalah, dia harus bertanya kepada siapa. Jadi member tahu kemana harus meminta bantuan jika menemukan abnormality atau kesulitan. Kemudian lakukan pengecekan secara berkala. Misalnya, setelah 1 jam kita melakukan pengecekan. Kemudian kita cek lagi pada sore hari. Apa yang kita cek? Kita lihat apakah kualitas pekerjaannya tetap stabil. Apakah masih ada kesalahan? Apakah key point masih dilakukan? Apakah safety point tetap diperhatikan? Dan apakah hasil pekerjaan tetap memenuhi standar? Kalau hasilnya sudah stabil, kita dapat mulai mengurangi pengawasan secara bertahap. Jadi prosesnya seperti ini, awalnya kita mendampingi secara dekat. Kemudian member mulai mampu melakukan sendiri. Kita lakukan pengecekan secara berkala. Dan ketika kualitas pekerjaannya sudah stabil, pengawasan kita kurangi. Tujuannya bukan supaya member cepat ditinggalkan, tetapi supaya member secara bertahap mampu bekerja secara mandiri. Sekarang mari kita rangkum. Ketika kita menggunakan Y untuk mengembangkan member, ada 4 tahap pengajaran yang perlu kita lakukan. Tahap pertama, persiapkan member. Buat mereka nyaman. Jelaskan pekerjaan yang akan dipelajari. Cari tahu apa yang sudah mereka ketahui. Dan jelaskan mengapa pekerjaan tersebut penting. Tahap kedua, tunjukkan. Lakukan pekerjaan sambil menjelaskan langkahnya. Kemudian jelaskan key point. Dan jelaskan alasan safety atau quality di balik key point tersebut. Tahap ketiga, praktikan. Biarkan member mencoba. Koreksi kesalahan saat itu juga. Kemudian minta member menjelaskan kembali langkahnya, key point-nya, dan safety point-nya. Ulangi sampai kita yakin member benar-benar memahami. Tahap keempat, follow up. Biarkan member bekerja sendiri. Tetapkan kepada siapa mereka harus bertanya jika ada masalah. Lakukan pengecekan secara berkala. Dan kurangi pengawasan secara bertahap ketika kualitas pekerjaannya sudah stabil. Rekan-rekan, sebagai calon group head, salah satu peran penting kita adalah membuat member menjadi mampu. Karena itu, ketika kita mengajarkan suatu pekerjaan, jangan hanya berpikir, bagaimana supaya pekerjaan ini selesai. Tetapi berpikirlah, bagaimana supaya member saya memahami pekerjaan ini dan mampu melakukannya sendiri dengan benar dan aman? Y membantu kita memiliki standar. Tetapi cara kita mengajarkan Y kepada member akan menentukan apakah standar tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan. Ingat 4 tahapnya, persiapkan, tunjukkan, praktikan, follow up, atau lebih sederhananya, siapkan member, tunjukkan cara kerja, biarkan member mencoba, dampingi sampai mandiri. Inilah salah satu bentuk nyata dari develop member. Karena keberhasilan seorang leader bukan hanya ketika dia sendiri mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Tetapi ketika member yang dia kembangkan juga mampu melakukan pekerjaan dengan baik, aman, dan mandiri. Terima kasih. Sampai bertemu pada materi berikutnya.